agar mereka berasumsi gini, kita ambil kekuasaan, kemudian kita bisa terapkan hukum Islam. Kalau dakwah salaf tidak, kita sebarkan akidah, nanti setiap orang dari kaum muslimin menjalankan Islam sesuai dengan keilmuannya terhadap Islam tersebut, sesuai dengan kesadarannya dalam bertauhid, maka tumbuhlah negara yang menjalankan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 9 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan membaca syarah Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini adalah pertemuan yang ke-48 di dalam pembacaan matan Nawaqidul Islam,
Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini masih di dalam penjelasan pembatal keislaman yang keempat. Penulis mengatakan, man i'taqada anna ghaira hadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadhihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafir. Barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hukumnya lebih bagus dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mengunggulkan hukum taghut atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa permasalahan berhukum kepada selain hukum Allah bisa menyebabkan seseorang pada kekufuran dan bisa menyebabkan seseorang pada kefasikan dan bisa menyebabkan seseorang pada kezaliman. Berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan seseorang pada kekufuran apabila dia menolak dan mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyebabkan seseorang kufur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 33, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah mereka mengingkarinya. Kemudian seseorang yang berhukum kepada selain hukum Allah bisa menyebabkan kepada kekufuran apabila dia menyatakan boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Maka ini adalah kekufuran sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat surat Al-Maidah ayat 44, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Kemudian seorang yang berhukum kepada selain hukum Allah bisa menyebabkan kepada kekufuran apabila dia menyamakan hukum selain Allah dengan hukum Allah. Maka ini kufur, keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Maka janganlah kalian membuat perumpamaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nahl ayat 74. Kemudian juga seseorang bisa berhukum kepada hukum selain Allah yang menyebabkan kepada kekufuran adalah apabila dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah lebih utama dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kekufuran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 50, "Wa man lam yahkum wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah yang paling baik dari Allah hukum untuk orang-orang yang yakin. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyatakan ada hukum lebih baik daripada hukum Allah, maka dia telah kafir. Berarti 4 sebab yang menyebabkan seseorang apabila berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia kafir. Yang pertama, al-ijhad atau al-jahdu, mengingkari hukum selain hukum, mengingkari hukum Allah. Yang kedua, membolehkan
hukum selain Allah. Yang ketiga, menyamakan hukum selain Allah dengan hukum Allah. Yang keempat, menyatakan lebih baik hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya apabila ada orang yang mengatakan seperti itu, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Di sana ada berhukum kepada selain hukum Allah yang tidak menyebabkan kepada kekufuran. Di antaranya adalah berhukum kepada selain hukum Allah karena hawa nafsu, karena syahwat, dan dia masih meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala wajib untuk diikuti. Tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa melebihinya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah tidak keluar dari agama Islam, tetapi dia imma fasik atau imma zalim. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita sebutkan, berhukum kepada selain hukum Allah kalau seandainya itu berdasarkan hasil ijtihad dan dia tidak meyakini bahwasanya dia sedang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia tetap dapatkan satu pahala atas ijtihad yang salahnya. Adapun kalau dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama, hasil usaha ijtihadnya dan kebenaran dari ijtihadnya tersebut. Nah, itu kira-kira yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa mimma yata'allaqu bihadhihi al-mas'alah anna al-hukma bima anzalallahu laysa kama yafhamu ba'dun nas alladhina yantasibuna ila ad-da'wah innahu al-hukmu fil munaza'atil maliyah wal huquqiyyah faqat wa la yutalibuna illa bihadha syai' an yahkuma bima anzalallahu fil mahakimi faqat. Silahkan dilihat halaman 150. Di antara yang berkaitan dengan masalah ini, bahwa berhukum dengan apa yang diturunkan Allah bukan seperti yang dipahami sebagian manusia yang melakukan dakwah. Maksudnya manusia yang melakukan dakwah adalah sekelompok orang yang memang mereka masuk ke dalam pergerakan Islam. Ya, mereka mengaku sedang memperjuangkan agama Islam dan mereka sedang di dalam pergerakan Islam menurut mereka. Nah, apa yang mereka pahami ini tidak sama dengan apa yang dipahami oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, bahwa maksudnya adalah berhukum dalam masalah perselisihan harta dan hak saja dan tidak menuntut kecuali hanya dalam masalah ini saja. Bahwa maksudnya berhukum dengan apa yang diturunkan Allah adalah di dalam pengadilan saja. Ini sebagian orang menganggap bahwa hukum Islam hanya khusus di pengadilan. Ini keliru. Sebagian orang terutama yang mengusung dakwah dan pergerakan Islam maunya di dalam pengadilan ditegakkan hukum Islam. Betul. Ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, menegakkan hukum Islam di pengadilan. Seperti misalkan disebutkan di sini, yaitu dalam masalah harta, hak ahli waris misalkan, masuk ke pengadilan. Maka mereka ingin kalau seandainya hukum waris harus sesuai dengan syariat Islam. Atau misalkan dalam masalah hak-hak, yaitu hak-hak yang dimilikinya, seperti terjadinya jual beli, kemudian terjadi persengketaan, terjadi kongsi modal, kemudian terjadi persengketaan, maka mereka menganggap bahwa ini
harus diselesaikan di pengadilan. Sebagian orang berpendapat seperti itu. Hukum Islam hanya berkutat pada perkara harta, pada perkara hak saja. Ya, padahal hukum Islam umum mencakup apapun. Maka kemudian penulis mengatakan, "Na'am, hadza haqqun yajibu an yahkuma bima anzalallahu fil khusumat allati tajri fil mahakim wa an tuhallal khusumatu wal munaza'atu bainan nasi bisyari'ati lakin laysa al-amru qasiran ala hadza bal yajibul hukmu bima anzalallahu fil aqaid allati hiya ahammu syai'." Nah, betul, ini berkenaan dengan hak manusia, wajib untuk berhukum dengan hukum Allah dalam hal perselisihan yang terjadi di pengadilan. Permusuhan dan perselisihan di antara manusia ini harus diselesaikan dengan syariat. Tetapi perkara ini tidak terbatas pada hal ini saja, akan tetapi wajib berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dalam permasalahan akidah yang merupakan perkara-perkara penting. Taib. Ini maksudnya adalah sebagian kaum muslimin terutama yang mengatakan bahwa mereka sedang berdakwah, mereka sedang mengajak manusia untuk menegakkan hukum-hukum Allah, bahwa kalau yang dimaksud menegakkan hukum Allah ini adalah hanya seputar pengadilan. Seperti misalkan tadi harta yang berkaitan dengan ahli waris, atau yang berkaitan dengan sengketa permodalan, sengketa kesepakatan di dalam berdagang, maka dikembalikan ke pengadilan. Mereka menganggap bahwa berhukum kepada hukum Allah hanya terbatas di situ saja. Atau misalkan di dalam masalah qisas, seorang membunuh orang lain, kemudian orang lain tersebut harus dibunuh. Sebagian menganggap bahwa berhukum kepada hukum Allah hanya terbatas dalam itu saja. Padahal berhukum kepada hukum Allah bukan hanya dalam perkara itu saja. Seperti misalkan berhukum kepada hukum Allah juga berkaitan dengan perkara akidah. Maka berhukumlah kepada hukum Allah dalam perkara akidah. Berhukumlah kepada hukum Allah dalam perkara akidah. Jadi gini para ikhwah. Sebenarnya ini bahasa Syekh ini adalah bahasa yang halus. Menyinggung sebagian orang yang mengangkat isu berhukum dengan hukum Allah, yang mana akhirnya mereka mendengungkan istilah tauhidul hakimiyah. Kita tahu tauhid itu ada 3. Tauhid ar-rububiyah, meyakini bahwa Allah satu-satunya Maha Pencipta, pengatur, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Yang kedua tauhid asma was sifat, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah yang sempurna, yang maha sempurna kebagusannya, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi sifatnya. Tidak boleh dimisalkan, tidak boleh ditanyakan bagaimana, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditiadakan. Kemudian ada tauhid uluhiyah, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, sebagian ada yang menambah tauhidul hakimiyah. Apa namanya? Tauhidul hakimiyah. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk ditaati di dalam hukumnya. Berhukum hanya kepada hukum Allah. Nah, ini sebenarnya bawaan orang-orang pergerakan. Bawaan orang-orang pergerakan yang mereka lebih condong kepada kepemimpinan. Mereka lebih condong ingin mengambil kekuasaan terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti bisa ditegakkan syariat-syariat Islam. Makanya mereka pikirannya berhukum dengan hukum Allah itu adalah bahwa menegakkan qisas. Kemudian menegakkan hukum waris di pengadilan, menegakkan
hukum-hukum di pengadilan-pengadilan Islam yang berkaitan dengan persengketaan kesepakatan, berkaitan dengan persengketaan harta dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa berhukum kepada hukum Allah itu saja. Ya, intinya tujuan dari tauhidul hakimiyah ini adalah ingin memberontak. Tujuannya. Ujung-ujungnya ingin apa? Memberontak. Kalau pemerintah sekarang tidak berhukum kepada hukum Allah, berarti mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertauhid kepada Allah, berarti kafir. Kalau kafir berarti berhak untuk diturunkan. Itu cara berpikirnya. Ya, makanya Syekh di sini menyinggung itu, bahwa sebagian orang, kan beliau tadi menyatakan bahwa sebagian manusia yang melakukan dakwah. Sebagian manusia yang melakukan dakwah, mereka lah orang-orang pergerakan yang menganggap bahwa ada namanya istilah tauhidul hakimiyah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya hukum yang berhak. Sebenarnya tauhidul hakimiyah ini imma masuk ke dalam tauhid rububiyah atau masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Tauhid hakimiyah, bahwa Allah satu-satunya mempunyai hukum, maka masuk ke dalam tauhid rububiyah. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Atau masuk ke dalam tauhid uluhiyah, bahwa berhukum kepada hukum Allah itu adalah ibadah. Maka pada saat itu masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Ya, pada saat itu adalah masuk ke dalam pada perkara tauhid uluhiyah. Jadi sebenarnya tauhidul hakimiyah bagian dari 3 tauhid tersebut. Cuma tadi ada udang di balik batu. Ketika ditimbulkan istilah tauhidul hakimiyah, tujuannya adalah untuk apa? Memberontak, untuk kekuasaan. Agar mereka berasumsi gini, kita ambil kekuasaan, kemudian kita bisa terapkan hukum Islam. Kalau dakwah salaf tidak, kita sebarkan akidah, nanti setiap orang dari kaum muslimin menjalankan Islam sesuai dengan keilmuannya terhadap Islam tersebut, sesuai dengan kesadarannya dalam bertauhid, maka tumbuhlah negara yang menjalankan syariat Islam. Dan tidak mesti harus dengan kekuasaan ataupun kekhalifahan, tidak mesti. Karena dia bukan tujuan, tetapi dia adalah sarana agar terjadinya syariat Islam. Paham ini para ikhwah? Makanya Syekh membantah di sini. Beliau katakan bahwa yang namanya berhukum kepada hukum Allah bukan hanya sekedar di dalam perkara pengadilan saja. Tapi yang paling utama, lebih utama adalah perkara akidah. Karena antum melihat orang-orang pergerakan yang mengaku pergerakan Islam sangat jarang berdakwah kepada tauhidul uluhiyah. Mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Mencegah manusia dari perbuatan kesyirikan, mengajarkan kepada manusia macam-macam kesyirikan agar dijauhi. Orang-orang pergerakan tidak ada pembicaraan itu. Yang ada di dalam benak mereka adalah bagaimana bisa mengambil apa? Kekuasaan. Tujuannya, asumsi berpikirnya apa? Kalau sudah berkuasa maka bisa ditegakkan syariat Islam. Maka ini tidak. Ini mimpi di siang bolong. Kenapa demikian para ikhwan? Yang akhirnya pada perjalanannya adalah ada di sebuah negeri pergerakan Islam, umurnya sudah hampir 70 tahun. Belum ada satu hukum syariat Islam pun mereka tegakkan. Ya, umurnya pergerakan tersebut sudah 70 tahun. Belum ada syariat Islam satu pun mereka tegakkan. Yang ada hanya yel. Berhukum kepada hukum Allah, berhukum kepada hukum Allah. Nah ini sekarang antum harus pahami apa yang kita baca ini. Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan sedang membantah orang-orang ini.
Yaitu yang menganggap bahwasanya berhukum kepada hukum Allah maksudnya adalah berhukum di dalam hukum pengadilan. Ahli waris, perzinahan, harus dirajam sampai mati, kemudian potong tangan. Betul, itu hukum Allah. Tapi yang lebih utama juga kita berhukum bukan hanya dalam perkara itu, tapi juga berhukum kepada hukum Allah dalam perkara apa? Akidah. Nah, kita baca. Kemudian penulis mengatakan, fa ahammu syai' fil al-aqidah wan nasu mukhtalifuna fiha fala budda an yuhkama bainahum bima anzalallah fatabayyana lahumul aqidatus sahihah minal aqidatil batilah. Nah, perkara terpenting adalah akidah. Ingat itu. Perkara terpenting akidah. Dia bagaikan pondasi dasar dalam sebuah bangunan. Masjid Imam Syafi'i tidak akan tegak tanpa ada pondasi. Tidak akan bisa diambil manfaatnya, kita sholat di dalamnya, mengadakan pengajian di dalamnya tanpa ada pondasi. Begitulah permisalan akidah. Akidah dalam sebuah hidup seorang muslim bagaikan ruh dalam jasadnya. Sebuah tubuh manusia yang tidak ada akidahnya, maka dia seperti orang mati. Seperti orang mati. Allah mengumpamakan akidah bagaikan akar pada sebuah pohon. Apabila ada pohon, ada akarnya, maka pohon tersebut akan tumbuh menjulang ke langit. Kemudian diambil buahnya di setiap musimnya dengan izin Allah. Itulah perumpamaan akidah. Makanya perkara paling utama akidah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai pendakwah pertama, apa yang beliau perintahkan? Tanamkan akidah, bukan ambil kekuasaan. Coba sekarang, kalau seandainya kita megang kekuasaan, kita sebagai kaum muslimin memegang adik kuasa di tengah kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin sendiri belum berakidah dengan akidah yang benar. Akhirnya syariat yang turun dan diberikan kepada kaum muslimin akan ditolak mentah-mentah. Karena tidak didasari dengan akidah. Di sini pentingnya. Makanya Syekh mengatakan fahammu syai'in al-aqidatu. Yang paling terpenting adalah perkara akidah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan untuk akidah, ucapan yang baik, yaitu la ilaha illallah, akidah. Dia seperti akar pohon yang kokoh, pohonnya menjulang ke langit. Kalau sudah kokoh, pohonnya tumbuh. Kalau akidahnya kokoh, maka pohonnya tumbuh nanti. Kalau akidahnya, kan ada di sebuah daerah ditegakkan jilbab. Tidak boleh perempuannya memakai pakaian ketat-ketat. Saat bertemu dengan polisi keagamaan di daerah tersebut, dia akan pakai jilbab. Saat sudah lewat, dia lepas jilbabnya. Kenapa? Karena tidak didasari dengan akidah. Itu bedanya pada ikhwah. Itu bedanya dakwah salafiyah yang menyebarkan akidah, berusaha fokus untuk terhadap dakwah akidah dengan dakwah harakiyah. Dakwah pergerakan. Betul dia mempergerakkan, mengusung dakwah Islam. Tetapi cara berpikirnya beda. Kita menyebarkan, dakwah salafiyah berusaha menyebarkan akidah yang benar sehingga kaum muslimin mempunyai pondasi dasar. Apa saja nanti oleh ustadznya, kiainya, ulamanya, ada hukum Allah yang mereka sampaikan, mereka akan cuma bisa mengucapkan sami'na wa ta'ana. Karena didasari oleh akidah yang benar. Tapi kalau seandainya diambil kepemimpinan dahulu, kemudian setelah itu diturunkan syariat tersebut tanpa dasari akidah, maka ini tidak benar. Tidak akan bisa diterima.
Karena tidak faham apa syariat tersebut fungsinya. Sebagai apa kita di makhluk di muka bumi ini. Nah ini para ikhwah. Nah, terus? Manusia itu berbeda-beda dalam hal akidah, maka harus dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah. Sehingga menjadi jelas bagi mereka akidah sahihah dari akidah yang batil. Akidah sahih maksudnya akidah yang benar. Akidah yang batil maksudnya akidah yang menyimpang. Akidah sahihah, akidah yang benar yaitu keyakinan seorang muslim berdasarkan Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Itu keyakinan. Jadi kalau Anda berbicara masalah akidah itu berarti berbicara masalah apa? Keyakinan di dalam hati. Bukan berbicara masalah lahiriah. Sholat, puasa, zakat, haji itu bukan perkara akidah tetapi itu perkara ibadah. Perkara akidah rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Contoh sekarang, virus COVID-19 ini. Orang yang berakidah yang benar, dia akan berhadapan dengan virus COVID-19 ini dengan akidah yang benar. Dia hanya bisa mengucapkan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 15. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Muhammad, tidak akan pernah menimpa kita kecuali yang telah Allah tuliskan takdirnya untuk kita. Dialah Allah penolong kita. Dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang beriman. Tanamkan itu dalam hati. Sebagian orang bahkan sampai sudah di Banjarmasin saya dengar radio. Sekarang salah satu kegiatan saya mendengar radio. Radio umum. Agar tahu berita dan itu kebiasaan para ulama. Habis diberitakan dari Departemen Kesehatan sudah habis masker-masker. Setakut itu kah? Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah sampai. Lan itu harfu nafi li ta'bid. Huruf peniadaan untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah menimpa kita sesuatu yang kecuali sesuatu yang sudah dituliskan takdirnya untuk kita. Itu fungsinya akidah yang benar. Nah, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi penulis mengatakan fatabayyana lahumul aqidatu sahihatu minal aqidal batilah. Yang artinya sehingga menjadi jelas bagi mereka akidah sahihah dari akidah yang batilah. Nah, kemudian penulis mengatakan amma an yuqala da'un nasa ala ma hum alaihi minal aqaid wa la tanfirun nasa wa kullun lahu aqidatuhu fahadha la yajuz wa huwa kalamun batil wa man ajaza an yakhtara kullu insanin al-aqidata allati yuriduha wa anna an-nas ahrarun fil i'tiqad fa hadha yartaddu an dinil Islam. Nah, adapun mengatakan biarkan manusia mempunyai keyakinan seperti yang mereka yakini. Jangan membuat mereka menjauh, masing-masing mempunyai akidah sendiri-sendiri. Ini tidak boleh. Dan ini adalah ucapan yang batil. Barang siapa memperbolehkan atau memberi pilihan kepada manusia untuk memilih akidahnya seperti yang diinginkannya dan bahwa manusia itu bebas berkeyakinan, maka ia telah murtad dari agama Islam. Ini ada manusia-manusia ini di zaman sekarang. Seperti mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat kursi. Setelah ayat kursi ada ayat la iqraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka kata sebagian kelompok ini, kata orang-orang di kelompok ini, bahwa silahkan kalau ada yang beragama Islam, beragama Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Konghucu, silahkan. Tidak ada paksaan dalam agama. Ada juga
ayat yang berbunyi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak dia beriman, silahkan. Siapa yang kafir, silahkan. Jadi manusia merdeka dalam pilihannya. Maka ini keliru. Ini adalah hasil dari pemikiran orang-orang liberal di dalam agamanya, berbebas beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi Islam." Agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Anda kemanakan ayat-ayat ini, kemudian Anda ambil ayat itu. Dan ini kebiasaan orang-orang yang mempunyai syubhat, penyimpangan, kesesatan di dalam pikiran mereka. Mengambil, mencomot satu ayat, tinggalkan ayat yang lain. Comot satu ayat, tinggalkan ayat yang lain. Ya, maka jawabannya adalah, kalau seandainya ditanya tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Seorang boleh memilih, merdeka dia dalam akidahnya. Mau dia berakidah Nasrani, berakidah Yahudi, berakidah Hindu, Buddha, Konghucu, terserah dia. Dalilnya ada kok, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Barang siapa yang ingin kafir, maka silahkan dia kafir. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman. Itu kan Allah sendiri yang mengatakan. Maka kita jawab bahwasanya ayat tersebut ada dari ulama yang mengatakan mansukh. La ikraha fiddin. Ayat tersebut ada yang mengatakan bahwa dia terhapus dengan ayat yang lain. Terhapus dengan ayat innad dina 'indallahi Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat tersebut khusus untuk kaum Yahudi dan Nasrani. La ikraha fiddin. Jadi jangan sembarangan seseorang untuk mengatakan bahwa boleh dia beragama sekehendaknya. Lalu mana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi lau ma min ahadin min hadhil ummati yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun illa thumma lam yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. La yasma'u bi ahadu min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun mendengar dari dakwahku ini, baik dia dari Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan belum beriman dengan apa yang aku bawa dari risalah, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Anda letakkan di mana hadis ini? Paham ini para ikhwah? Jadi ini bahaya sekali. Kalau ada orang yang mengatakan khalin nas ala aqidatihim. Sebiarkan manusia akidahnya masing-masing. Itu kalau tadi berbicara masalah agama ya, antar agama. Sudah biarkan saja yang kafir-kafir, yang muslim-muslim. Yang penting kan enggak nyakitin orang. Kan bahasanya begitu. Ya. Sama di dalam kelompok Islam juga begitu. Sudahlah, enggak usah berbicara tentang kelompok-kelompok Islam dalam akidah. Biarkan kelompok ini akidahnya begini, kelompok ini akidahnya begini. Biarkan. Yang penting kan satu. Enggak bisa. Saya beri contoh. Ada orang ahli ceramah. Dia mengatakan dalam masalah tentang Allah istiwa di atas arsy. Sudahlah, jangan terlalu sibuk kita. Biarkan para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah itu. Ada yang mengatakan Ar-Rahman ala arsy istawa, bahwa istiwanya memang sesuai dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana istiwa kita enggak paham. Itu pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya istiwa tersebut maksudnya adalah istaula. Karena kalau seandainya istiwa berarti sama dengan makhluk. Seperti seorang raja duduk di singgasananya dan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Tidak mungkin Allah ditempati oleh sesuatu. Maka harus ditakwil istaula. Banyak pendapat kata si penceramah ini. Banyak pendapat, biarkan saja. Yang paling penting kita bagaimana kita dengan Allah. Ini salah. Keliru ini. Ini sama seperti penjelasan Syekh di sini. Bahwasanya ya, biarkan manusia mempunyai keyakinan seperti yang mereka yakini. Jangan membuat mereka menjauh. Ini alasannya. Jangan membuat mereka terpecah belah, menjauh. Masing-masing mempunyai akidah sendiri-sendiri. Gak bisa.
Masing-masing harus ikut akidah siapa? Rasulullah SAW. Tidak boleh mempunyai akidah sendiri-sendiri. Nah, ini tidak boleh dan ini adalah ucapan yang batil. Ya, ini adalah ucapan yang batil dan bisa menyebabkan kepada keluar dari agama Islam. Fal wajibu an takunal aqidatu wifqa kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tauhidur rububiyyah wa fi tauhidil uluhiyah wa fi tauhidil asma'i was sifat. Seharusnya akidah itu harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Seperti yang sudah saya ungkapkan, akidah yang benar bersumber dari mana? Al-Quran dan hadis. Itu akidah yang benar. Bukan bersumber dari perasaan, bukan bersumber dari akal pikiran manusia, bukan bersumber dari mimpi, bukan bersumber dari cerita-cerita dongeng khurafat. Ya, bukan. Tetapi bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah. Kemudian penulis mengatakan fatauhidul uluhiyyati yajibul hukmu fihi bima anzalallahu bin anna al-ibadah la takunu illa lillah wa anna ibadata ma siwahu syirkun akbar yukhriju minal millah la budda minal hukmi bihadza wa hadza huwal asas. Nah. Tauhid uluhiyah mewajibkan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Nah, lihat. Ini termasuk berhukum dengan hukum Allah, yaitu bertauhid uluhiyah. Berhukum dengan hukum Allah. Apa maksud tauhid uluhiyah? Nah, bahwa ibadah hanya untuk Allah dan penyembahan kepada selain Allah adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Harus dihukumi demikian. Dan ini adalah dasar. Maksudnya dan ini adalah dasar, inilah inti Islam. Ini yang membedakan antara orang musyrik dengan orang Islam. Antara Abu Jahal dengan Bilal. Ini yang membedakannya. Tauhid uluhiyah. Yaitu menjadikan seluruh ibadah ditujukan hanya untuk Allah. Baik berupa ucapan seperti baca Quran, berdoa, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat menasihati, ditujukan hanya untuk Allah. Ataupun amalan hati seperti rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, rasa cinta, rasa muhasabah hanya kepada Allah SWT. Ataupun amalan anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu ditujukan hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan ini adalah dasar syariat Islam. Pondasi syariat Islam. Yang membedakan antara muslim dengan musyrik ini. Tauhid uluhiyah. Ya. Nah. Kemudian penulis mengatakan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma arsala Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ma arsalahu min ajli an yafsila al-khusumati faqat bal arsalahu likay yad'u ila al-aqidah wa yusahhihuha wa hadha huwa al-amru alladhi bada'at bihi ar-rusul fahiya tabda'u bil aqidah wa laysa muraduhum hallul khusumati faqat bal tabyinul aqidati as-sahihah wa yahkumu ala man khalafa al-aqidah as-sahihah annahu kafir wa yuhkamu ala man khalafa al-aqidata as-sahihah annahu kafir musyrik. Nah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwa beliau sahabat Rasul yang paling faham tentang halal dan haram. Makanya beliau da'i pertama diutus ke negeri Yaman. Dan ini menjadi pelajaran bahwa jangan berdakwah kecuali di atas ilmu agama.
Jangan berdakwah kecuali di atas ilmu agama. Wallahi para ikhwah, ini kursi, ini meja, ini speaker, ini syahwat. Syahwat. Orang suka duduk di sini. Bahkan hanya ingin sekedar foto. Kenapa? Karena agar dikatakan dia berdakwah, tetapi sebenarnya berdakwah harus di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan wahai Muhammad, aku berdakwah, mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Makanya yang diutus, kenapa Mu'adz? Karena beliau orang yang paling paham halal dan haram di antara umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bersabda kepadanya, jadikan hal pertama yang engkau serukan kepada mereka persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pendakwah pertamanya, bahwa agar berdakwah tauhid. Lihat ya, agar dakwah tauhid, bukan dakwah mencari kekuasaan, enggak. Berdakwah tauhidlah yang pertama kali. Dan itulah dakwahnya para nabi yang akan kita baca nanti. Itu tugas paling utama dan pertama yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Maka jika ingin mencontoh dakwahnya para nabi, mencontoh dakwahnya para sahabat, maka dahulukan dakwah tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dalam ibadah dan mencegah manusia dari perbuatan kesyirikan dengan segala macam jenis perbuatan kesyirikannya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengutus Mu'adz hanya untuk menyelesaikan masalah perselisihan saja. Maksudnya masalah perselisihan adalah persengketaan, sengketa ahli waris, sengketa tanah, sengketa permodalan, sengketa, bukan itu saja. Sengketa pembunuhan, sengketa perzinahan, perkosaan, tidak. Bukan itu saja Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, akan tetapi mengutusnya untuk menyeru mereka kepada akidah dan membetulkan akidah. Ini perkara yang selalu dimulai oleh para rasul. Para rasul seluruhnya dakwahnya begini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 46. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus seorang rasul di setiap umat untuk menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah sembahan selain Allah. Di dalam ayat surat Hud juga banyak sekali Allah mengutus Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Nuh, semuanya mengucapkan di awal dakwahnya u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Yang artinya sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah. Itu disebutkan dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud, ya banyak. Kalau saya mau bacakan Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rabb, sembahan yang berhak disembah bagi kalian selain Allah. Itu ayat 59. Di ayat 65 Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum huda faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad nabinya yaitu Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi bagi kalian selain Allah. Begitu juga di dalam surat Al-A'raf ayat 73, yaitu Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Wa ila Thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah utus kepada kaum Thamud saudara nabinya yaitu kaum Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Pertama kali pokoknya yang didakwahkan oleh para nabi adalah perkara apa?
akidah, bukan ngambil kekuasaan. Perkara apa? Akidah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus maksudnya bukan hanya menyelesaikan perselisihan saja, tapi juga menjelaskan masalah akidah yang benar dan menghukumi bagi orang yang mengingkari akidah sahihah sebagai orang kafir dan musyrik. ya. Kemudian penulis mengatakan man abada ghairallah, man dzabaha li ghairillah, man nadhara li ghairillah, man istaghatha bil amwat, fahal yutrak hadha wa la yuhkam alaihi bima anzalallah? Wa in takhasama ma'a ahadin fi syatin yuqal uhkumu bainahuma bima anzalallah watrukuhu ala aqidatihi wa in kana musyrikan fahadha la yajuz. La budda minal hukmi bima anzalah awalan fil aqidah. Nah. Barang siapa menyembah selain Allah. Nah, ini contoh-contoh kesyirikan nih. Satu, menyembah selain Allah. Menyembelih selain untuk Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Perhatikan ini baik-baik para ikhwah. Menyembelih untuk selain Allah itu kekufuran. Menyembelih untuk orang yang sudah mati itu kekufuran. Menyembelih untuk jin itu kekufuran. Menyembelih untuk sedekah laut kekufuran. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah syirik, dan syiriknya akbar, keluar dari Islam. Hati-hati nih. Menyembelih untuk selain Allah kesyirikan. Ini harus diingatkan kaum muslimin agar tidak gulu terhadap orang yang dianggap oleh mereka istimewa. Akhirnya menyembelih untuk orang yang sudah mati. Ini tidak benar. Harus diingatkan kaum muslimin. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Adapun kalau seandainya menyembelih untuk tamu yang datang, maka ini tidak mengapa. Karena memang untuk memuliakan tamu. Dan dia tidak beribadah dengan sembelihan tersebut. Tetapi dia beribadah dengan memuliakan tamunya. Tetapi jika dia menyembelih untuk selain Allah, maka ini kesyirikan. Dalilnya tegas, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka ini termasuk dari kesyirikan. Nah, bernazar selain untuk Allah. apa arti nazar? Nazar artinya adalah mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Kalau saya sembuh, saya bernazar untuk i'tikaf di Masjid Imam Syafi'i 3 hari 3 malam. Baru sehari semalam kegandangan bini. Karena dia harus selesaikan 3 hari 3 malam. Hukum i'tikaf di Masjid Nabawi tidak wajib, tetapi karena dia bernazar menjadi wajib. Nah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal. pada ikhwah, mintalah kepada Al-Hayy Al-Qayyum. Maha hidup, maha berdiri sendiri. Apa sih susahnya? Menegakkan permintaan kepada Allah, meninggalkan orang yang sudah meninggal. Yang meninggal itu tidak mendengar apa yang kita dakwakan. Kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan apa yang kita mintakan. Ya, dan mereka senantiasa lalai dari permintaan kita. Bahkan yang paling utama sebenarnya adalah kita orang yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Ini kesyirikan, kekufuran. Nah, apakah perkara-perkara ini dibiarkan saja dan tidak dihukumi dengan hukum yang diturunkan oleh Allah? maksudnya begini, ini kan perkara-perkara kesyirikan. Masa manusia dibiarkan saja? Sedangkan Anda mau berhukum tentang hukum zina di pengadilan, hukum perceraian, hukum qisas, itu saja yang diurus, itu saja yang berhukum kepada hukum Allah. Sedangkan hukum akidah, perkara-perkara akidah yang penyimpangan ini tidak dihukumi dengan hukum Allah, ini tidak benar. Nah, jika sedang terjadi perselisihan dengan seseorang tentang masalah kambing
dikatakan hukumilah antara keduanya dengan apa yang diturunkan Allah dan biarkanlah dia pada akidahnya meski ia adalah seorang musyrik. Ini tidak boleh. Harus dihukumi berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah pada permasalahan akidah terlebih dahulu. Ya, sibuk masalah berhukum tentang ini kambing milik siapa? Berhukumlah dengan hukum Allah. Ya, itu betul. Hukumi kambing ini dengan hukum Allah. Kambing milik siapa? Tetapi jangan lupa perkara akidah lebih penting untuk dihukumi dengan hukum Allah. Itu maksud Syekh. Wa kadzalikal hukmu fil asma'i was sifat fayuhkamu 'alal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati wal maturidiyati wal khawariji wal murji'ati bima anzalallah wa yubayyanu butlanu aqaidihim wa amma tauhidur rububiyyah fala niza'a fihi amma an yuqal utrukun nas ala aqaidihim fahadha amrun batil wa munkar wa hadha mukhalifun li da'wati rusul alaihi wassalatu wassalam khususan nabiyyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hukum dalam hal asma wa sifat. Apa maksudnya asma wa sifat? Asma jamak dari isim. Isim artinya nama. Dan kita sebagai seorang muslim berakidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah memiliki nama-nama yang husna. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Dan arti husna adalah sempurna kebagusannya. Allah memiliki nama-nama yang husna. Ya. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Surat Al-A'raf ayat 180. Dan wassifat, wa artinya dan. Sifat artinya sifat-sifat Allah. Artinya kita meyakini Allah mempunyai sifat. Saya beri contoh, apa bedanya nama dengan sifat? Dari setiap sifat kita ambil, dari setiap nama kita ambil sebuah sifat. Contoh, Allah memiliki nama As-Sami', Maha mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir, Maha melihat. Dari dua nama ini berarti Allah memiliki nama As-Sami' Al-Basir. Dari dua nama ini As-Sami' Al-Basir kita ambil sifat bahwa Allah memiliki sifat pendengaran, sifat penglihatan. Paham ini para ikhwah? Itu namanya sifat, nama. Dan diambil dari setiap nama sifat. Tidak sebaliknya, tidak semua dan tidak semua sifat diambil darinya nama. Contoh, Allah mempunyai sifat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa, sifatnya Allah. Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Yaitu ala wartafa'a, di tempat yang tinggi dan meninggi, di atas arsy. Apakah kemudian Allah memiliki nama Al-Mustawi? Tidak. Contoh yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail akhir." Allah Rabb kita turun ketika sepertiga malam terakhir. Turun, itu sifat Allah. Allah turun. Paham ini? Allah turun, itu sifat Allah. Tetapi kita tidak katakan Allah mempunyai nama An-Nazil, yang maha turun. Enggak ada. Jadi dari setiap nama diambil sifat. Dan tidak setiap sifat diambil nama. Paham ini? Baik. Itulah yang disebut dengan tauhidul asma was sifat. Nah, penulis mengatakan demikian pula dalam hal asma was sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, maka golongan Jahmiyah. Apa itu golongan Jahmiyah? Catat para ikhwah, ini penting. Kita akan pelajari ini pelan-pelan para ikhwah dengan konsekuensi
harus benar-benar fokus. Jahmiyah adalah salah satu kelompok ahli kalam yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Salah satu kelompok ahli kalam yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Dan mempunyai penyimpangan akidah di dalam sifat-sifat dan nama-nama Allah. Mempunyai penyimpangan akidah di dalam sifat-sifat dan nama Allah. Pendirinya disandarkan kepada seorang yang bernama Jaham bin Safwan At-Tirmidzi. Jaham bin Safwan At-Tirmidzi. Kelompok Jahmiyah menolak atau meniadakan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak dan meniadakan seluruh sifat Allah. Dan menjadikan cuma satu sifat, yaitu ada. Menjadikan cuma satu sifat, yaitu ada. Itulah kelompok Jahmiyah yang diprakarsai, disandarkan kelompok ini kepada Jaham bin Safwan At-Tirmidzi. Dan mereka berkeyakinan di dalam masalah asma wa sifat bahwa Allah tidak memiliki sifat kecuali cuma satu, yaitu ada. Makanya mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti tidak ada. Makanya para ulama mengatakan al-Jahmiyatu ya'buduna adaman. Kaum Jahmiyah menyembah yang tidak ada. Karena mereka meniadakan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak, apalagi sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat perbuatan Allah. Allah tidak turun, Allah tidak beristiwa, Allah tidak mencipta, Allah tidak macam-macam. Menurut mereka seperti itu. Allah tidak mempunyai sifat. Mereka meniadakan seluruh sifat Allah. Itulah kelompok Jahmiyah. Terus Mu'tazilah. Siapa mereka Mu'tazilah ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Mu'tazilah adalah kaum atas sebuah kelompok yang muncul pada abad kedua Hijriyah. Dan lebih mengedepankan akal daripada dalil di dalam perkara-perkara akidah. Dan pendirinya disandarkan kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha Al-Ghazal yang menyendiri dari Majlis Al-Hasan Al-Basri, gurunya. Makanya disebut dengan Mu'tazilah yang artinya kaum menyendiri. Jadi dulunya Wasil bin Atha murid dari Al-Hasan Al-Basri. Kemudian tidak sepaham dengan gurunya. Akhirnya dia menyendiri, tidak ikut gurunya. Maka disebut dengan Mu'tazilah. Artinya kaum yang menyendiri.
Salah satu hal yang ada pada kaum Mu'tazilah adalah mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil. Mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil. Nah, terus Asy'ariyah. kaum Asy'ariyah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terjemahkan ataupun definisikan kaum Asy'ariyah adalah sebuah kelompok ahli kalam yang besar. Kelompok ahli kalam yang besar. Disandarkan pendirinya kepada seorang yang terkenal dengan kunyahnya, Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah. Dan nama asli beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishaq. Terkenal dengan kunyahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kelompok ini muncul pada abad keempat Hijriah dan seterusnya. Jadi ingat ya, kelompok ini muncul pada abad keempat Hijriah. Pada abad ke-1 tidak ada, abad ke-2 tidak ada, abad ke-3 tidak ada. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman para sahabat tidak ada, zaman para tabi'in tidak ada. Adanya di abad ke-4. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari Ismail ibn siapa tadi namanya? Ali bin Ismail bin Ishaq. Ali bin Ismail bin Ishaq rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 324 Hijriah. Dan 3 dasar cara berpikir kaum Asy'ariyah. 3 dasar cara berpikir kaum Asy'ariyah. Yang pertama, taqdimul aql 'ala naql. Mendahulukan akal dibandingkan dalil. Dalil kalau tidak masuk akal maka ditolak atau ditakwil, ditafsirkan dengan penafsiran yang lain yang sesuai dan bisa masuk dalam akal. Yang kedua, cara berpikir kaum Asy'ariyah adalah membagi dalil menjadi 2. Ada dalil mutawatir, ada dalil ahad. Dalil mutawatir dan dalil ahad. Dalil mutawatir seperti Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sekian puluh sahabat, yang mana mereka mustahil untuk bersepakat berdusta. Kata kaum Asy'ari, hanya dalil ini saja yang bisa dipakai dalam perkara akidah. Adapun dalam hadis-hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, maka ini tidak bisa dipakai dalam perkara akidah. Baik. Kemudian yang ketiga, cara berpikir kaum Asy'ariyah adalah dalil-dalil naqli. Dalil-dalil naqli yang tidak bisa masuk akal ditakwil. Dalil-dalil naqli yang tidak bisa masuk akal ditakwil. Makanya mereka mentakwil sifat istiwa. Kata mereka, istiwa bukan istiwa. Meninggi dan di tempat yang tinggi. Tetapi istaula, menguasai.
Kenapa? Karena mereka tidak masuk ke dalam akal mereka bahwasanya Allah beristiwa. Karena akal mereka mengatakan Allah istiwa berarti Allah duduk di atas singgasana. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan seperti itu. Allah beristiwa. Lihat Imam Malik rahimahullah ketika ditanya bagaimana Allah istiwa. Maka Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, salah satu imam Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa tidak dibodohi maknanya. Tahu kita arti istiwa. Ya. Wal kaifu ghairu ma'lum. Dan bagaimana istiwanya Allah tidak diketahui. Itu urusan Allah. Yang penting Allah beristiwa. Dan kita paham makna istiwa. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah pertanyaan bid'ah. Nah, lihat, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti imam yang 4. Mereka tidak mentakwil sifat kepada takwil yang batil. Mereka menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, tanpa harus memisalkan dengan makhluk. Dan mereka tidak meniadakan sifat Allah, tetapi mereka menetapkannya dan mensucikan sifat Allah tersebut dari segala macam kekurangan. Allah beristiwa tidak seperti istiwanya makhluk, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah cara berpikir kaum Asy'ariyah. Dan di sini saya ingin mengingatkan, sebagian orang menuduh bahwa Imam Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwasanya mereka adalah Asy'ari, ulama dari kaum Asy'ariyah. Maka kita katakan ukur dengan 3 yang sebutkan tadi. Mendahulukan akal daripada dalil. Ustadz, apakah benar yang Ustadz katakan kaum Asy'ari begitu? Iya, itu dikatakan oleh Fakhrur Razi, Ibnu Fawraq, oleh Al-Juwaini, oleh pembesar-pembesar Asy'ariyah. Bahwa akal, dalil apabila tidak sesuai dengan akal, maka yang didahulukan adalah apa? Akal. Begitu kaum Asy'ari. Maka apakah bisa dipahami bahwa Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, mereka mendahulukan akal dibandingkan dalil? Hasya wa kalla. Silahkan cek di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Silahkan cek di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Silahkan cek di dalam kitab Riyadhus Salihin, Arba'in Nawawiyah, dan kitab-kitab lainnya yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Tidak pernah beliau mendahulukan akal dibandingkan dalil. Begitu juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi tidak mungkin beliau melakukan itu. Dan juga tidak mungkin beliau membagi 2 tadi dalil. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang mutawatir saja yang dipakai, yang ahad tidak di dalam perkara akidah, tidak juga. Yang terperosok Imam Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar sebagiannya adalah dalam perkara mentakwil sebagian sifat. Itu pun karena kondisi lingkungan beliau yang ada. Guru-guru beliau yang beliau menuntut ilmu di dalamnya. Itu pun tidak semua. Ini tidak benar kalau seandainya Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar berpikiran seperti pemikirannya kaum Asy'ari yang mentakwil sifat jika tidak sesuai dengan akal. Naam, kemudian selanjutnya Maturidiyah. Naam. Maturidiyah pada ikhwah ini juga termasuk daripada kelompok dari kelompok ahli kalam dan disandarkan kepada pencetusnya Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Ini hampir sama dengan yang tadi, yaitu
mendahulukan akal dibandingkan dalil. Terus selanjutnya Khawarij. kaum Khawarij. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya berkeinginan nanti pada suatu waktu kita akan membahas kelompok-kelompok Islam. Ya. Kalau kita dulu kuliah ada mata kuliah namanya Al-Firaq, yaitu kelompok-kelompok Islam. Ada kalau sudah kita membicarakan kelompok yang menyimpang itu ngelus-ngelus dada. Kok ada kelompok begini dan ada pengikutnya? Ya, ada kelompok batiniyah misalkan. Beribadahnya dengan batin. Kalau sudah diam mengingat Allah berarti selesai sholatnya. Ada kelompok begini dan ada pengikutnya. Ya, subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij diambil dari kata-kata kharaja yakhruju, keluar. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian kaum Khawarij adalah setiap yang memberontak atas pemimpin yang sah. Setiap yang memberontak atas pemimpin yang sah, maka ini disebut dengan Khawarij. Jadi asalnya kaum Khawarij ini adalah pergerakan politik. Pemberontak atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Akhirnya menjadi pergerakan, kelompok pergerakan akidah. Kelompok pergerakan akidah atau yang berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena mereka keliru di dalam masalah iman. Kata mereka, pelaku dosa besar kafir. Yang berzina, minum minuman keras, berjudi, mencuri, membunuh, kafir. Dan kalau mati, kekal abadi di dalam neraka. Ini kaum apa? Khawarij. Nah, selanjutnya. Dan Murji'ah. Murji'ah, para ikhwah, kebalikan dari kaum Khawarij. Kaum Murji'ah adalah kaum yang menyatakan bahwa amal tidak masuk ke dalam iman. Kaum Murji'ah, kaum yang menyatakan bahwa amal tidak masuk ke dalam iman. Dan seseorang jika melakukan dosa tidak berpengaruh kepada imannya. Seseorang jika melakukan dosa tidak berpengaruh kepada imannya. Ya, kalau seandainya ada orang berzina, maka kata kaum Murji'ah, imannya seperti iman Abu Bakar. Ya, imannya seperti iman siapa? Abu Bakar. Ini adalah kaum Murji'ah. Dan kalau kita jelaskan dalam-dalam maka habis waktunya, tidak selesai-selesai. Ya. Mereka mengatakan iman itu cukup di lisan tanpa harus beramal. Ya, kalau orang sudah mengucapkan saya beriman, maka meskipun tidak beramal, maka berarti dia beriman. Nah, ini tidak benar. Nah, terus? Dihukumi dengan apa yang diturunkan Allah dan diterangkan kebatilan akidah mereka. Nah,
Wa amma tauhidur rububiyah fala niza' fihi amma an yuqal utrukun nas ala aqaidihim fahadha amrun batil wa munkar wa hadha mukhalifun li da'wati Rasul alaihi wassalatu wassalam khususan nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam tauhid rububiyah. Jadi gini, kelompok-kelompok tadi harus dijelaskan penyimpangannya di dalam perkara akidah. Harus semuanya yang berhukum di dalam perkara akidah dengan hukum yang dibawa oleh para rasul berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya perkara masalah kambing tadi, masuk pengadilan. Siapa yang berhak mendapatkan kambing tersebut? Ini punya siapa? Bukan itu saja. Tetapi yang paling utama juga adalah perkara akidah. Nah, adapun dalam tauhid rububiyah tidak ada pertentangan di dalamnya. Adapun mengatakan biarkan manusia meyakini akidahnya masing-masing adalah perkara yang batil dan mungkar. Ini bertentangan dengan dakwahnya para rasul. Apa maksudnya tauhid rububiyah tidak ada pertentangan di dalamnya? Maksudnya hampir semua manusia meyakini Allah itu maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Nggak ada pertentangan, sedikit sekali. Ya, sampai Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy meyakini itu. Bahwa Allah maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Disebutkan dalam surat Luqman misalkan ayat 25. Wala in sa'altahum. Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir musyrik Quraisy, man khalaqas samawati wal ardh? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah. Sungguh mereka benar-benar akan menjawab Allah. Jadi hampir semua manusia, muslimnya, kafirnya meyakini bahwa Allah maha pencipta. Hanya sedikit yang tidak percaya kepada Allah maha pencipta. Ya, seperti misalkan ada orang yang berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, saya juga mencipta sebagaimana Tuhanmu mencipta. Apa buktinya kata Imam? Datangkan kepada saya daging. Masukkanlah daging tersebut ke dalam sebuah botol. Sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, maka pada daging tersebut keluarlah ulat-ulat. Kata orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini mengatakan, ini ciptaan saya. Saya bisa mencipta sebagaimana Tuhanmu bisa mencipta. Maka yang dihadapi orang cerdas, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, taib, itu ciptaanmu? Iya. Berapa yang bebinian, berapa yang lakian ulatnya? Fabuhital ladzi kafar. Maka kalahlah telak orang-orang kafir. Jadi maksudnya itu tauhid rububiyah hampir semua meyakini tentang tauhid siapa? Rububiyah. Makanya heran kalau seandainya di zaman sekarang ada orang yang mengatakan kalau kamu hendak selamat menyeberangi sungai maka ucapkanlah wahai wali fulan, wahai wali fulan. Heran. Ini lebih parah daripada orang-orang jahiliyah. Jahiliyah meyakini bahwasanya penyelamat siapa? Allah. Pengatur, pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran kan? Ada yang meyakini bahwasanya ada yang mengatur pantai selatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum jahiliyah tidak meyakini seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang maha pengatur satu-satu, pencipta, berkuasa. Nah ini para ikhwan. Nanti kalau dikatakan lebih jahiliyah daripada jahiliyah, sangit. Tapi kenyataannya kayak apa coba? Ini para ikhwan. Nah, adapun mengatakan biarkan manusia meyakini akidahnya masing-masing adalah perkara yang batil dan munkar. Ini bertentangan dengan dakwahnya para rasul, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis mengatakan wal asma wa sifat qad hasala fiha niza'un baina at-tawaif, baina ahli sunnah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal asyairah wal maturidiyah. Fala budda min an yuhalla hadha an-niza'u alladhi hasala baina hadhihi at-tawaif bi an yurja'a ila kitabillah
wa yuhkama bima anzalallahu azza wa jalla wa yubayyan sawabul musib wa khata'ul mukhti wa la yutrakun nas biduni bayanin wa biduni hukmin wa hukmullahi syamin fil aqidati wa fima dunaha. Ada pertentangan antara beberapa golongan dalam hal asma wa sifat, antara Ahlus Sunnah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau seandainya ada waktu nanti saya jelaskan apa sih bedanya keyakinan Ahlus Sunnah dalam asma wa sifat, keyakinan Asy'ariyah dalam asma wa sifat, keyakinan Mu'tazilah dalam asma wa sifat, keyakinan Maturidiyah dalam asma wa sifat. Mudah-mudahan ada waktunya nanti. Maka pertentangan antara golongan-golongan ini harus diselesaikan dengan cara kembali kepada kitabullah. Dan saya nasihatkan kalau ingin lebih dalam tentang asma wa sifat, silahkan tonton videonya Syekh Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala di dalam syarah Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau yang ke-8, 7 dan 8. Video ke-7 dan 8. Dengarkan itu. Daripada antum nonton aneh-aneh, ya, dengarkan itu. Kalau tidak paham, ulangi pelan-pelan. Tidak paham, ulangi lagi. Sampai antum paham. Di situ beliau, secara khusus saya meminta beliau untuk menjelaskan. Akhirnya beliau jelaskan juga di dalam majelis sambil beliau tulis di papan tulis. Maka saya nasihatkan untuk tonton video itu. Syarah Aqidah Wasitiyah yang nomor 7 dan 8. Nah. Dan dihukumi dengan apa yang diturunkan Allah Azza wa Jal, dengan menerangkan kebenaran golongan yang benar dan kesalahan golongan yang salah. Manusia tidak boleh dibiarkan tanpa keterangan dan tanpa hukum. Dan hukum Allah itu mencakup permasalahan akidah dan permasalahan-permasalahan di bawahnya. Baik. Cukup kiranya, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta nasihatnya terhadap akun-akun Instagram yang isinya semua hanyalah bantahan-bantahan terhadap orang yang ahlul bid'ah, yang mana akun mereka hanya seputar itu dan melupakan dakwah yang lain, sehingga kesannya orang-orang salafi itu menjadi buruk gara-gara itu. Dan minta nasihatnya Ustadz terhadap para penuntut ilmu yang sedikit-sedikit tahdzir, tinggalkan Ustadz ini itu hanya gara-gara Ustadz itu punya kesalahan, sedangkan Ustadz itu juga bermanhaj salaf. Maka pertama saya nasihatkan para ikhwah untuk penggerak dakwah melalui akun-akun media sosial. Pertama nasihatnya adalah berdakwahlah di atas ilmu. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Maka saya nasihatkan, jika Anda punya keahlian memotong-motong video, maka untuk tujuan berdakwah bukan komersil, maka yang pertama yaitu sampaikanlah ilmu. Potonglah hal-hal yang menjadi dasar ilmu. Ya. Seperti kajian kita ini, di dalamnya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Nah, kemudian nanti yang dipotong hanya sebagian saja, akhirnya menimbulkan fitnah. Maka saya nasihatkan agar yang disebarkan adalah ilmu. Yang kedua, apabila Anda penggiat dakwah di media sosial, maka ikhlaskanlah niat agar niatnya hanya karena Allah, bukan karena ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Ingatkanlah hanya karena Allah, niatkanlah hanya karena Allah, ingin menyebarkan kebaikan, bukan mengadu domba di antara kaum muslimin. Yang ketiga, nasihat saya kepada para penggiat dakwah di media sosial, bahwa di zaman kita ini zaman yang kita harus lebih berpikir tentang kekuatan dan kelemahan. Ada di sebuah daerah kadang-kadang dakwah salaf sangat kuat. Orang menerima dakwah tersebut. Kita mudah menyebarkan apa saja yang berkaitan dengan dakwah salaf.
Ada kadang-kadang di sebuah daerah yang mana dakwah salaf baru muncul, baru bibit-bibitnya. Maka harus memperhatikan fikih kekuatan dan fikih kelemahan. Semangat boleh, akan tetapi jangan sampai semangat tersebut menghancurkan strategi dalam berdakwah. Ya, terutama di zaman sekarang, kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, hadza zaman zamanur rifq. Ini adalah zaman kelembutan, zaman yang harus dibarengi dengan sikap yang halus dan pelan. Ya, demikian. Kemudian nasihat tentang penuntut ilmu yang sedikit-sedikit tahdzir. Ada ustadz punya kesalahan, ditahdzir. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, salah satu yang patut dilakukan oleh penuntut ilmu adalah mengikhlaskan niat saat menuntut ilmu agama. Maka jangan menyibukkan diri dengan selain menuntut ilmu agama. Siapa yang menyibukkan diri dengan selain menuntut ilmu agama, bahwa ini menunjukkan tanda kurang ikhlasnya dia dalam menuntut ilmu agama. Salah satu menyibukkan diri dalam selain menuntut ilmu agama adalah perkara tahdzir mentahdzir. Biarkan tahdzir mentahdzir dipegang atau diberikan kepada ulama-ulama besar. Ya, ulama-ulama besar, sampai para ustadz pun tidak berhak untuk terlalu sibuk dengan tahdzir mentahdzir. Biarkan ulama-ulama besar yang bisa kita jadikan panutan di dalam perkara tersebut. Dan ini adalah tipu daya syaitan, mengganggu para penuntut ilmu yang ingin fokus menuntut ilmu, akhirnya tidak fokus dalam menuntut ilmu agama. Dan dikhawatirkan ini masuk ke dalam perkara ghibah yang diharamkan. Maka jangan menyibukkan diri dengan perkara tahdzir mentahdzir. Kalau Anda punya permasalahan ataupun pertanyaan tentang seorang ustadz, maka tanyakanlah kepada ustadz yang lebih tua dalam berdakwah, yang lebih tua di dalam ilmunya. Tua dalam berdakwah dan luas di dalam ilmunya. Tanyakan, bolehkah saya belajar ke situ? Nah, kemudian setelah itu khusus untuk pribadi saja. Setelah itu tidak perlu untuk diumbar ke sana kemari. Ya. Itu harus dipahami baik-baik seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimanakah cara menasihati teman yang terkena syubhat pemikiran khawarij, padahal ia sering ikut kajian bersama ustadz dan sering hadir di kajian ustadz-ustadz yang lain? Apa dulu syubhatnya? Syubhat khawarijnya apa dulu? Ya, disebutkan syubhatnya. Maka jawabannya, kalau seandainya syubhatnya adalah yaitu dalam permasalahan tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, mudah-mudahan dengan ikut kajian beberapa kali ini sudah menjadi lebih paham apa yang dimaksud dengan kafir bagi orang yang tidak berhukum kepada selain hukum Allah. Yaitu apabila ada yang mengatakan menolak hukum Allah, mengingkari hukum Allah, menyamakan hukum selain Allah dengan hukum Allah, mengatakan hukum selain Allah boleh diamalkan, menyatakan hukum selain Allah lebih utama dibandingkan hukum Allah, baru itu dihukumi dengan kekufuran. Allahu a'lam. Apakah 4 imam mazhab berakidah sama seperti kita? Di antaranya meyakini Allah di atas arsy. Iya. Jangan ragu keyakinan itu. Ya. Keyakinan itu adalah keyakinannya Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam yang 4 berkeyakinan itu. Lalu Ustadz, kenapa yang masyhur keyakinannya kelompok ahli kalam? Karena syubhatnya yang menyambar-nyambar. Syubhatnya yang susah untuk dibantah oleh orang-orang awam. Sehingga mereka percaya saja. Nah itu dia. Bagaimana saat ditanya seperti apa berakidah yang sesuai kitabullah
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya dengan pertanyaan demikian, kita katakan berakidah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis adalah mengimani rukun iman yang 6 dan perkara-perkara akidah lainnya yang berkeyakinan yang bersandarkan Al-Quran dan Hadis. Mengimani rukun iman yang 6 dan perkara-perkara akidah lainnya yang bersandarkan Al-Quran dan Hadis, seperti rukun iman, perkara yang berkaitan dengan para sahabat, yang mana kaum Syiah Rafidah tergelincir di dalamnya, mereka mengkafirkan para sahabat. Kemudian berkaitan dengan kewalian, karamah, yang mana kaum tasawuf tergelincir di dalamnya, terlalu berlebih-lebihan di dalam permasalahan kewalian dan juga karamah, yang akhirnya masuk ke dalam khurafat. Kemudian berkaitan dengan iman, pelaku dosa besar, yang mana tergelincir di dalamnya kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Kemudian berkaitan dengan tauhid, asma wa sifat, yang mana tergelincir di dalamnya kaum-kaum, kelompok-kelompok dari ahli kalam. Kemudian tauhid uluhiyah, yang tergelincir di dalamnya orang-orang musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, meskipun mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Nah itu kalau seandainya ditanya apa yang dimaksud akidah, berakidah sesuai dengan Al-Quran Hadis. Maksudnya adalah berakidah rukun iman yang 6 dan perkara-perkara akidah lainnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Apa hukum sembelihan dalam rangka Saya hanya bisa mengatakan untuk pertanyaan ini, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menyelisihi syariat dengan dalih tuntutan pekerjaan seperti membuka aurat, bercelana isbal, atau memangkas jenggot, karena jika melanggar ketentuan pekerjaan akan disangsi oleh pimpinan. Lebih takut pimpinan atau Allah Subhanahu wa taala? Ya, pimpinan hukumannya sementara di dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala hukumannya maha berat. Ini satu. Yang kedua, dunia didapat kemudian ditinggalkan. Adapun surga didapat kemudian tinggal selama-lamanya. Dan neraka didapat siksanya kemudian dirasakan selama-lamanya. Mana orang-orang cerdas berpikiran seperti ini? Ya, harus cerdas berpikirannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka haram hukumnya untuk melakukan maksiat karena sebuah pekerjaan. Membuka aurat, bercelana isbal, memangkas jenggot, haram hukumnya karena sebuah pekerjaan. Dan fattaqullah mastata'. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Saya pernah punya kawan, dia perawat. Kemudian di Arab Saudi bahkan. Kemudian perawat ada jadwal shift, jadwal ganti jadwal gitu, jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Maka dia laki-laki dan suatu saat dia dijadwalkan untuk menjaga sebuah pos dengan seorang perempuan. Dia harus berusaha. Jangan mengalah dengan keadaan. Jangan menganggap syariat Islam mempersulit hidup. Gara-gara berjenggot nih, aku akan dapat gawian. Ya. Gara-gara ini aku tidak dapat pekerjaan yang halal, ini tidak benar. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Maka saat dia berusaha, bisa akhirnya. Oh, saya tidak mau dengan ini, nanti akan terjadi fitnah, menggoda, tergoda atau yang semisalnya. Akhirnya tidak fokus kepada pekerjaan.
Akhirnya dia dapat. Dipindahkan sebuah tempat, di sini perempuan-perempuan, di sana laki-laki. Jadi berusaha. Ya. Wallahu a'lam. Saat umur berapakah anak laki-laki tidak dibolehkan ke saf perempuan? Nah, ini mungkin ada curhatan dari ibu-ibu. Ya, maka jawabannya saat umur mumayyiz, umur 7 tahun. Ya, ini lebih baik tidak masuk ke dalam tempat perempuan. Karena mumayyiz itu sudah bisa sudah bersyahwat. Sudah bersyahwat, ya. Dan wajib tidak boleh masuk saat dia sudah baligh. Wajib tidak boleh masuk saat dia sudah tidak baligh. Ada ayat di dalam surat An-Nur, ya, tentang bahwa seorang anak laki-laki jika ingin masuk ke dalam kamar orang tuanya, maka dia harus izin. Dan anak laki-laki tersebut adalah ketika dia sudah mumayyiz, sudah tahu mana kemaluan, mana sesuatu aurat, sudah tahu. Wallahu a'lam. Apakah dalil bahwa asal hukum suatu ibadah adalah haram kecuali ada dalilnya? Maka dalilnya adalah seseorang tidak bisa beribadah kecuali jika ada dalil perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, beribadah kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Asal hukum ibadah adalah terlarang kecuali jika ada dalil. Asal hukum sholat tidak ada kecuali jika ada syariat sholat. Asal hukum puasa Ramadan tidak ada kecuali saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berpuasa Ramadan dan seterusnya. Apa itu ulama dan adakah ulama di Indonesia? Ulama adalah seorang alim, ulama jamak daripada alim. Alim berarti seorang yang dalam ilmu agamanya. Dan apakah ada ulama di Indonesia? Oh, banyak. Jangan meremehkan orang Indonesia lah. Ada ulama di Indonesia, banyak para ulama di Indonesia. Wallahu a'lam. Nama ayah Nabi adalah Abdullah. Apakah ini sebagai bukti bahwa tauhid rububiyah? Maksudnya apa? Paham antum pertanyaannya? Nama ayah Nabi adalah Abdullah. Apakah ini sebagai bukti bahwa tauhid rububiyah? Ada yang tahu pertanyaannya? Siapa yang bertanya? Apa maksudnya? Pertanyaannya? Bagaimana menanggapi bahwa salafi merasa paling benar dan membajak surga? Itu tuduhan. Tuduhan. Salah satu yang kita takutkan di dunia ini para ikhwah adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang buruk. Kita tidak tahu hidayah kapan dicabut, tidak tahu. Saya kemarin dengar ceramah yang mencengangkan saya. Beliau mengatakan, kalau seandainya, berbahasa Arab ceramahnya, kalau seandainya, lau qala laka malakul maut, ba'da sa'ah tamut. Kalau seandainya malaikat maut berkata kepadamu, setelah 1 jam dari sekarang kamu mati. Apakah sempat kamu mengambil handphonemu untuk main media sosial? Apakah sempat kamu minta halal, minta ridha kepada orang tuamu yang selama ini kamu durhaka kepadanya? Apakah sempat kamu minta halal kepada istri dan anak-anakmu yang kamu zalimi selama ini? Apakah sempat kamu menyelesaikan urusan-urusan hak-hakmu? Sungguh berat para ikhwan. Apakah sempat kamu menyelesaikan bacaan Al-Quranmu yang selama ini Al-Quran ditinggalkan begitu luar biasa? 1 jam.
Dan saya kemudian berpikir, di zaman sekarang terutama, seseorang sangat mudah berpura-pura. Jangan orang awam, ustadz sangat mudah berpura-pura. Sebagai ahli ibadah, ahli taat, ahli sholat malam, ahli sedekah, ahli menjaga mata, ahli menjaga telinga. Sangat mudah berpura-pura. Bahkan semuanya bisa kita pura-pura. Perempuan saja semua sekarang bisa dipermak berpura-pura. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya di hair extension ditambah. Alisnya ditambal sulam alis. Bulu matanya pakai bulu mata palsu. Hidungnya, pipinya ditambahin implan dan semisalnya. Berpura-pura. Satu yang tidak bisa berpura-pura. Satu kita tidak bisa berpura-pura. Yaitu kematian. Kematian tidak ada kata pura-pura. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika datang ajal mereka, maka tidak akan pernah terlalu cepat. Tidak akan pernah terlalu lambat. Makanya orang saat mati tidak bisa berpura-pura. Yang saat matinya dia nonton hal-hal yang diharamkan, tidak bisa berpura-pura. Yang saat matinya dia berhubungan dengan hubungan yang diharamkan, gak bisa pura-pura. Lalu setelah ini kita dituduh merasa paling benar sendiri. Kita menyampaikan apa yang kita anggap benar kepada kaum muslimin sebagai nasihat. Diterima, walhamdulillah. Tidak diterima, tugas selesai. Adapun tuduhan, merasa paling benar, maka itu hanya tuduhan. Ya, kita sendiri tidak bisa menjamin diri kita. Apakah kita masuk surga Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kita menyampaikan, ini loh cara beragama yang paling benar. Ayo kita jalan sama-sama. Dan itu bukti sayang kepada kaum muslimin. Kalau tidak sayang ya sudah diam aja. Kita amalkan aja sendiri, nggak usah dakwah. Ya kita sendiri takut para ikhwah. Takut. Apakah mati di atas husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jenggot tidak bisa jaminan. Celana di atas 2 mata kaki nggak bisa jaminan. Kalau seandainya bermaksiat saat sendirian. Nah, jadi yang seperti ini kadang-kadang menyedihkan pada ikhwah. Ya tidak mengapa, memang risiko berdakwah. Dituduh macam-macam, risiko berdakwah. Saya pernah mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswa di kota Madinah, salah satu tugas paling berat berdakwah di Banjarmasin, izalatud tuhmah, menghilangkan tuduhan. Menghilangkan tuduhan atas Masjid Imam Syafi'i, menghilangkan tuduhan atas dakwah salafiyah, menghilangkan tuduhan atas macam-macam. Padahal kita sendiri sangat takut. Maka hati-hati para ikhwah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna baina yaday sa'ah mautul faj'ah. Salah satu hal tanda kiamat adalah kematian tiba-tiba. Ini yang membuat kita akhirnya harus menahan diri, hati-hati. Jangan bermaksiat saat sendirian terutama. Hati-hati. Karena mati tidak ada yang tahu. Tidak bisa pura-pura, gak bisa. Gak bisa, wallahi gak bisa pura-pura. Kalau sudah datang waktunya, pasti tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Semuanya kita bisa pura-pura. Bisa pura-pura. Bahkan orang yang terdekat dengan saya pun yang setiap hari saya berjalan dengannya, saya bisa berpura-pura. Istri kita, anak kita, teman kita terdekat, bisa kita pura-pura. Maka hati-hati para ikhwan. Nah, seperti ini kemudian kita dituduh merasa paling benar sendiri, yaitu berarti hanya sekedar tuduhan. Biarkanlah tuduhan itu menjadi saksi nanti hari kiamat bahwa kita berusaha mendakwahkan dakwah yang benar.
Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf agak lambat waktunya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.